Misalnya dalam kitab Nasihahul Ibad, Abda'u bismillahirrahmani ila akhir tuh, sampai bacaan sifat 20 yang disebut-sebut juga. Karenanya kita itu perlu mempertanyakan yang pertama, siapa yang menciptakan sifat 20? Mengapa harus 20? Dulu kalau di dalam Asy'ariyah itu ada sifat yaitu 7, 3, 7, kemudian yaitu 13, sekarang menjadi 20. Sifat mustahilnya juga 20, berarti 40. Kemudian ditambah lagi oleh sifat jaiz 10, jadi 50. Itu persis rujak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga Pak Zul semakin sehat dan semakin baik, semakin bertambah usia, semakin berkah. Amin, Allahumma amin. Pak Zul menyebut nama kitab Nasihahul Ibad. Itu tidak ada kitab begitu, Pak Zul. Yang ada itu Nasoihul Ibadi. Jadi bentuk jamak dari nasihatun adalah nasoihu. Nah, judulnya itu menggunakan redaksi jamak. Nasoihul ibadi. Seandainya Pak Zul menggunakan redaksi mufrad, yaitu nasihatul ibadi, kalau secara makna tentu masih bisa kita terima. Ya, jadi nasoihul ibadi dengan nasihatul ibadi itu sama maknanya. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa mufrad maknanya sama dengan jamak? Jawabannya sederhana saja. Ada satu kaidah, al-mufradu idza udifah ya ummu. Isim mufrad itu kalau diidofahkan, ya, nanti berfaedahnya itu umum. Artinya meliput semua, ya artinya kan banyak juga. Sama dengan yang di kolom merah itu ada potongan dari firman Allah, fakafarat bi an umillahi, ya. Maka penduduk desa itu atau Korea itu kafir atau tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ya. Jadi an umi itu jamak. Artinya itu nikmat-nikmat Allah, ya, nikmat-nikmat Allah yang diberikan di kampung tersebut. Ai jahadat ala Allahi. Mereka menentang nikmat-nikmat Allah itu, ya, tidak mensyukurinya. Alaiha yang diberikan kepada, ya di sini menggunakan Korea, ha, ya. Maksudnya ya penduduk desa tersebut. Wa a'dhamuha, di mana nikmat yang paling besar itu bi satu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang maulidan itu orang mensyukuri nikmat yang paling besar. Dipersoalkan pula oleh tetangga kita itu, ya. Ilaihim, diutus kepada mereka. Jadi ada jamak yang artinya ya memang banyak, an umillah. Tetapi ada mufrad bahkan, tetapi maknanya juga adalah nikmat-nikmat Allah, ya. Contohnya ayat di bawah itu populer sekali, ya, yang kolom putih itu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau bahasa Indonesia, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Kemudian innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan tafsirnya. Ay yatajawazu ankum. Maksudnya adalah Allah memaafkan kalian. Jadi tajawaz itu menganggap kesalahannya itu sebagai sesuatu yang dilupakan, dimaafkan, tidak diberikan sanksi. Kemudian walau tolabakum, seandainya Allah itu menuntut kalian semua bisyukri jami'i ni'amihi, untuk mensyukuri semua nikmat Allah, ya. Jadi nikmat Allah yang bentuknya mufrad malah ditafsiri jami'i ni'amihi, semua nikmat Allah, ya. Karena nikmat di satu sisi juga isim jenis, ya. Kalau isim jenis itu satu kategori berarti meliputi semua yang tergolong di situ. La ajaztum, maka niscaya kalian tidak akan mampu. Artinya kalian pasti lemah anil qiyami bidzalika, untuk melaksanakan hal tersebut.
Maka dari itu ya tidak dituntut untuk mensyukuri semua karena pasti tidak mampu. Maka kalau ada yang kalian mungkin tidak sempat mensyukurinya, Allah memaafkan. Ya, itu adalah maksud dari innallaha laghafurur rahim. Setelah ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi nikmat Allah itu kamu juga tidak akan bisa menghitungnya, apalagi mensyukurinya. Itu bukan satu nikmat ya. Kalau satu nikmat kan nikmatun diartikan satu nikmat ya. Pasti bisa kamu mensyukuri dan bisa menghitung, namanya cuma satu. Tapi kalau semua nikmat tidak mungkin bisa. Begitu ya. Jadi Pak Zul tidak ada kitab nasihahul, yang ada nasihatul. Kemudian kalau abda'u bismillahirrahmanirrahim itu bukan di dalam kitab Nasoihul Ibad Pak Zul, tapi adanya dalam kitab Aqidatul Awami. Akidah untuk level orang paling bawah, yaitu awam. Waras ya, waras tapi paling bawah, awam. Kita kalau bicara level lalu bicara sesuatu atau takaran, ini untuk orang awam. Biasanya mesti itu adalah akan lebih mudah difahami oleh orang yang di atasnya. Artinya bagi orang awam ini bisa difahami, bagi yang di atasnya lebih mudah lagi memahaminya. Beda kalau misalnya ini untuk orang alim, maka untuk orang awam, yaitu golongan di bawahnya, sulit untuk difahami. Tapi kalau untuk orang awam, maka untuk orang alim itu lebih mudah difahami. Nah, kalau Pak Zul tidak faham Aqidatul Awam, ya Pak Zul ini masuknya tidak mungkin ke alim, mesti di bawahnya awam, kan begitu. Kalau tidak faham ya. Kalau tidak belajar ya, wallahu a'lam. Ya ini kan pelajaran anak ibtidaiyah kelas 2, kelas 3 kalau nggak salah ya. Berarti anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun itu ya. Pak Zul mungkin sudah lama belajar tapi lupa. Jadi judul kitabnya itu Pak Zul Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Kemudian ringkas-ringkas saja yang masuk kepada bagian yang paling bawah itu wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isyrina sifah. Itu baru bicara tentang sifat yang 20. Jadi itu bukan nasihahul ibad Pak Zul ya. Itu Aqidatul Awam. Harusnya Pak Zul mesti lebih mudah memahami karena Pak Zul di atasnya orang awam. Pak Zul masuk ke awam saja masih bisa memahami ini. Ya kalau di bawahnya berarti tidak waras, tidak bisa memahami ini. Kemudian kalau Pak Zul bertanya siapa yang menciptakan sifat 20? Saya tanya balik. Sifat 20 itu yang pertama wujud. Memang menurut Pak Zul sifat wujud Allah itu diciptakan toh. Ya mikir saja. Yang kedua kidam. Kidam itu Allah bila bidayah. Wujudullah itu tidak ada permulaannya. Jadi tidak diawali dengan tidak ada. Maka masuknya azali. Makanya kalau dalam firman Allah itu huwal awwalu ya. Ai awwalu kulli syai'in ya. Bila ibtidain atau bila bidayatin. Begitu kalau tafsirnya. Itu kok Pak Zul nanya siapa yang menciptakan? Qiyamuhu binafsihi mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk. Itu kok Pak Zul nanya siapa yang menciptakan? Dalam sifat yang 20 itu ada kudratullah, ada iradatullah, ada kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada kaunullahi aliman ya, atau aliman, kaunullahi sami'an atau sami'an, kaunullahi basiran, mutakaliman. Itu sifat-sifat Allah. Kok Pak Zul nanya siapa yang menciptakan? Atau mungkin maksudnya Pak Zul, siapa yang mencetus angka 20 ya. Kalau Pak Zul belajar di dalam kitab Akidah Asy'ariyah, Pak Zul akan faham bahwa 20 sifat itu adalah sifat-sifat kesempurnaan Allah yang statusnya adalah wajib akli dan juga nakli tentu saja.
Kenapa? Karena tidak pernah ada hal-hal yang wajib akli itu berkaitan dengan sifatullah bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran. Jadi Pak Zul kalau mau bicara tentang Tuhan yang sifatnya adalah akli, ya 20 itu. Kalau tidak percaya, tolong dipelajari 20 itu. Tidak ada satupun dari 20 itu yang bisa ditolak oleh akal sehat. Tidak bisa ditolak. Kalau menurut Pak Zul ada yang lain, ya tinggal ditambah Pak Zul. Kenapa? Karena tidak ada yang pernah bilang sifat Allah hanya 20. Tetapi penelaahan mereka, penelaahan ulama-ulama Asy'ariyah, ya 20 ini yang tidak bisa akal ini menerima kalau sifat 20 itu tidak ada. Ya. Mesti itu ada. Namanya wajib akli. Ya. Kebalikan dari yang 20, ya, yang namanya akal kan konsisten. Oh berarti namanya mustahil akli. Saya baca komen-komen di Pak Zul itu, kok ada orang mewajibkan sifat kepada Allah? Apa-apa itu di mana-mana yang mewajibkan Allah kepada kita. Kok ini malah kita mewajibkan kepada Allah? Wah itu gobloknya luar biasa. Dia tidak paham kalau apa yang Allah wajibkan kepada kita namanya taklifi. Itu wajib kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Hukum taklifi namanya ya. Beban ya. Kalau wajib kepada Allah itu adalah pasti ada. Itu ya pasti ada. Allah itu pasti ada. Akal ini menolak kalau Allah tidak ada. Itu namanya wajib wujud. Ya. Wajibul wujud. Allah itu pasti mendengar. Allah itu pasti punya sifat sama. Kemudian karena Allah punya sifat sama, pasti Allah itu zat yang maha mendengar. Ya. Maka ada sifat maknawiyah. Kaunuhu sami'an. Begitu ya. Sebetulnya kalau dipelajari itu kita akan paham. Ya kan repotnya kalian ini kan tidak belajar itu. Tapi sudah ada perseteruan akidah kalian dengan Asy'ariyah sehingga diserang punya Asy'ariyah. Sampai yang paling tidak bisa ditolak oleh akal pun kalian tolak. Berarti kan kalian gak ada akalnya. Selalu saya bilang, dari mana orang bisa disebut berakal menolak sifat wujud Allah, menolak sifat qidam Allah? Kan gak ada akalnya. Tidak perlu kamu cari ayatnya sebetulnya. Kenapa? Karena itu sudah berdasarkan qot'i. Ya. Jadi hukum akal itu sifatnya qot'i. Kalau akal yang sharih. Ya. Nanti perlu saya bedah bahwa Ibnu Taimiyah itu mengedepankan akal ya bisa, ya pernah. Ya. Jadi kalau bertentangan dalil akli dengan dalil nakli, ya, dalil akal dengan dalil nas, ya, itu nggak mesti mengedepankan dalil nas. Kita lihat, ya. Bisa jadi mengedepankan dalil akal, bisa jadi seimbang dan dilihat mana yang lebih kuat. Bisa jadi dalil akal lagi yang diunggulkan. Bahasa begitu sering diucapkan oleh Ibnu Taimiyah. Cuman kalian kan tidak baca di bagian ini. Jadi sudah terbumbui oleh narasi mengedepankan akal. Bertuhan dengan logika, tidak dengan Al-Quran. Padahal isi Al-Quran pun ya, itu masih ada kalanya ditakar. Dengan akal yang sifatnya sharih. Dan tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan akal. Akal yang waras ya, bukan akal-akalan ya. Jadi itu saja ya. Kemudian yang paling lucu, ini yang paling kocak sebetulnya. Bukti bahwa Pak Zul itu mungkin betul-betul lupa atau mungkin betul-betul tidak pernah belajar tapi banyak bicara. Ini kita heran ya. Aqaid 50 itu Pak Zul bukan semuanya kepada Allah. Pak Zul ini lucu ya. Saya kadang curiga jangan-jangan Pak Zul ini ya, adalah orang yang memang sengaja mau menjatuhkan Ustadz Firanda, menjatuhkan Ustadz Khalid atau menjatuhkan Ustadz Wahabi itu. Kenapa? Karena yang paling getol membela mereka ketika dikritik ya Pak Zul. Justru YouTuber Wahabi itu entah kemana. Selalu Pak Zul, di mana Pak Zul bukan Wahabi kan? Pak Zul katanya kan Muhammadiyah. Artinya yang membela mereka ini pihak asing, bukan pihak mereka, bukan pihak Wahabi. Ya wajar toh kita curiga jangan-jangan ini ada misi orang ini. Karena pembelaannya selalu konyol. Keseringannya muter-muter dengan asumsi pendapat sendiri. Sekalinya bawa kitab, boro-boro isinya benar. Menyebut judul kitabnya salah,
dan memaksudkan kitab yang juga salah. Apalagi menjelaskan isinya, kocak luar biasa. Ini mungkin yang paling lucu, orang menjelaskan sifat 50 dengan versi yang paling lucu punya Pak Zul. Jadi Pak Zul harus paham sifat 50 itu bukan hanya untuk Allah Pak Zul. Jadi 20 wajib bagi Allah, kebalikannya 20 mustahil bagi Allah. Yang jais bagi Allah itu satu Pak Zul, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Nah, 9-nya itu Pak Zul, 4 itu sifat wajib kepada para utusan, 4-nya sifat mustahil kepada para utusan, 1 sifat jais bagi para utusan atau kepada para rasulillah ya. Jadi itu Pak Zul yang untuk Allah itu 41, yang 9 untuk Rasulnya. Begitu Pak Zul. Misalnya yang wajib bagi Rasulullah itu yang pertama siddiq, amanah, tabligh, fatonah, kizib, khianat, kitman, baladah. Terus kalau yang jais al-a'radul basyariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratabatihimul aliyati kal maradil khafifi wa nawihi. Jadi Pak Zul harus belajar lah akidah Asy'ariyah itu. Walaupun hanya untuk tidak setuju, Pak Zul juga harus menguasai isinya karena lucu. Pak Zul tidak setuju dengan sesuatu yang Pak Zul tidak paham. Itu masuk kepada min ahlakil ahmak atau ahlakil jahil. Perilaku orang bodoh. Al-mu'aradatu qabla ayyafhama. Sudah nentang sebelum faham isinya.